5 kebiasaan belanja bulanan yang bikin dapur rumah Jepang anti mubazir. Sebelum lanjut, pastikan mom semua klik tombol subscribe, share, dan like dulu ya, agar channel ini bisa lebih berkembang, bermanfaat buat lebih banyak teman-teman yang lain. Terima kasih, dan yuk lanjut deh. Halo mom semua, semoga semuanya sehat selalu ya. Beneran deh mams, pernah nggak sih ngerasa tiap buka kulkas itu kayak lagi buka kotak misteri yang isinya sayuran layu atau saus yang sudah kadaluarsa 2 tahun lalu? Jujur ya, fenomena lapar mata pas belanja bulanan itu lebih horor daripada film pengabdi setan karena dampaknya langsung bikin dompet kita nangis bombay tiap akhir bulan. Padahal kalau kita intip rahasia para ibu di Jepang, lewat artikel gaya hidup minimalis ala Shufu, mereka punya sistem belanja yang super efisien, sampai sisa makanan itu hampir 0% di dapur mereka. Kita sering banget kejebak diskon beli 2 gratis 1, padahal 1 saja belum tentu habis dimakan. Makanya penting banget buat kita bahas ini, biar dapur kita nggak jadi kuburan bahan makanan yang mubazir. Rahasia pertama yang sering kita sepelekan adalah metode cek stok alias audit kulkas sebelum kaki melangkah keluar pintu rumah. Ibu-ibu di Jepang itu sangat disiplin, mencatat apa yang masih ada, bukan cuma apa yang habis, supaya nggak ada kejadian beli kecap botol kelima, padahal 4 botol lainnya masih antre di pojok lemari. Bayangkan kalau kita asal ambil barang cuman karena takut kehabisan, padahal di rumah stoknya masih bisa buat stok 1 kelurahan. Itu namanya investasi bodoh yang bikin dapur penuh sesak. Jadi mendingan foto isi kulkas sebelum berangkat belanja. Biar kalau ragu tinggal geser layar HP, bukannya malah nebak-nebak, berhadiah yang ujung-ujungnya salah. Lanjut ke rahasia nomor 2 yang paling ampuh, yaitu belanja dengan perut kenyang dan hati yang damai tanpa gangguan emosi jiwa. Ibu-ibu kalau belanja pas lagi lapar atau lagi kesel sama suami itu bahaya banget. Karena semua barang di rak supermarket tiba-tiba terlihat seperti solusi kehidupan. Di Jepang mereka percaya kalau kondisi psikologis itu sangat berpengaruh pada keputusan belanja. Makanya mereka jarang banget beli barang di luar daftar yang sudah dibuat dengan teliti. Contohnya kalau lagi lapar mata, itu ciki. 1 bal bisa masuk keranjang, padahal niat awalnya cuma mau beli bayam seikat buat sayur bening. Nomor rahasia ketiga yang bikin geleng-geleng kepala adalah kebiasaan mereka membeli bahan makanan dalam porsi yang sudah disesuaikan dengan menu mingguan. Mereka jarang banget beli stok buat sebulan penuh kalau barangnya gampang busuk. Lebih baik beli sedikit tapi kualitasnya segar, dan pasti dimasak hari itu juga. Kita sering banget merasa bangga kalau kulkas penuh sampai pintunya nggak bisa rapat. Padahal itu cuma cara halus buat buang-buang uang secara perlahan. Coba deh mulai sekarang. Beli daging yang sudah dipotong kecil-kecil sesuai kebutuhan sekali masak. Biar nggak ada lagi adegan cairin daging 1 kilo. Padahal yang dipakai cuma 200 gram saja. Rahasia keempat yang nggak kalah penting adalah sistem zonasi atau pengelompokan barang berdasarkan tanggal kadaluarsa yang sangat ketat di dapur. Ibu-ibu Jepang itu jagonya menata barang dengan prinsip yang paling cepat basi harus ditaruh paling depan. Biar mata kita langsung tertuju ke sana saat mau masak. Kita seringnya malah hobi numpuk barang baru di depan barang lama. Akhirnya barang yang di pojok belakang itu baru ketemu pas teksturnya sudah berubah jadi artefak purbakala. Pakai wadah bening dan kasih label itu bukan cuma biar estetik ala selebgram zaman sekarang, tapi biar kita sadar kalau bahan itu harus segera dieksekusi sebelum berubah jadi limbah. Terakhir adalah rahasia nomor 5, yaitu kemampuan mengolah sisa bahan makanan menjadi hidangan baru yang tetap menggugah selera atau yang dikenal dengan konsep motif. Prinsip ini mengajarkan kita untuk tidak menyia-nyiakan apapun yang masih bisa dimanfaatkan. Di sana, hampir tidak ada istilah sisa sayuran dibuang begitu saja, karena semuanya bisa diolah kembali menjadi sup hangat. Tumisan sederhana,
atau bahkan isian gorengan yang nikmat jika kita mau sedikit kreatif. Misalnya, sisa wortel, kol, atau daun bawang bisa dikombinasikan menjadi sup ringan yang menenangkan. Atau dicampur dengan adonan tepung untuk dijadikan camilan gurih bagi keluarga. Dengan cara ini, bukan hanya makanan yang terselamatkan, tapi juga pengeluaran dapur bisa lebih hemat. Kadang tanpa sadar, kita terlalu perfeksionis ingin memasak persis seperti resep di internet, sampai merasa harus membeli bumbu mahal atau bahan khusus yang akhirnya hanya dipakai sekali, lalu terlupakan dan terbuang. Padahal, dapur yang cerdas bukanlah dapur yang selalu mengikuti resep secara kaku, melainkan dapur yang fleksibel dan mampu beradaptasi dengan bahan yang tersedia. Dengan memanfaatkan apa yang ada, kita tidak hanya mengurangi pemborosan, tetapi juga ikut menjaga lingkungan dengan mengurangi sampah makanan. Jadi, mulai sekarang, cobalah lebih kreatif di dapur. Siapa tahu, justru dari sisa-sisa sederhana itulah lahir hidangan baru yang menjadi favorit keluarga. Sebenarnya kalau dipikir-pikir lagi, urusan belanja bulanan ini adalah cerminan bagaimana kita menghargai rezeki yang sudah Tuhan kasih lewat tangan suami atau usaha kita sendiri. Memang butuh sedikit perjuangan buat ngerem nafsu belanja yang menggebu-gebu. Apalagi kalau sudah lihat tulisan diskon besar-besaran di depan mata. Tapi percayalah, dapur yang rapi dan tanpa barang mubazir itu jauh lebih menenangkan jiwa daripada dapur penuh barang. Tapi hati selalu merasa kurang. Mari kita mulai belajar untuk lebih sadar saat mengambil barang di rak supermarket. Dan ingat, kalau setiap butir nasi yang kita buang itu ada harganya. Semangat ya para ibu hebat. Kita pasti bisa kok pelan-pelan ubah kebiasaan belanja kita jadi lebih berkah dan hemat. Kira-kira dari 5 rahasia tadi, mana nih yang menurut Mams paling susah buat diterapin di rumah? Atau justru ada yang terasa paling gampang dan langsung cocok sama kebiasaan sehari-hari? Aku juga penasaran, mungkin di antara Mams semua ada pengalaman lucu, unik, atau bahkan zonk waktu belanja bahan dapur. Entah itu salah beli, kalap diskon, atau nemu bahan aneh yang akhirnya nggak kepakai. Boleh banget loh diceritakan di kolom komentar. Siapa tahu bisa jadi pelajaran atau hiburan juga buat yang lain. Kalau kamu merasa tips-tips ini bermanfaat dan relate sama kehidupan sehari-hari, jangan ragu untuk kasih tahu aku ya. Dukungan dari Mams semua itu penting banget, supaya aku bisa terus berbagi konten yang lebih seru, lebih berguna, dan pastinya sesuai dengan kebutuhan ibu rumah tangga. Kita juga bisa bahas lebih banyak lagi topik menarik seputar dapur, belanja hemat. Terima kasih Mom semua sudah menemani dan mendengarkan ceritaku sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa share video ini ke teman-teman.